Shalom God's People, selamat datang di ibadah Student Fellowship kita pada hari ini. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Aku harap kita di kondisi yang baik dan disertai oleh Tuhan. Nah, hari ini firman akan dibawakan oleh Bapak Heri Yulianto dengan tema yaitu I'm Called. Cocok banget nih buat teman-teman yang merasa ada panggilan dari Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah hari ini, yuk sama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Mari teman-teman, sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk kembali berkumpul bersama Tuhan dalam ibadah Student Fellowship hari ini ya Bapak. Kami Tuhan sangat bersyukur bila hari ini kami diberi kesempatan Tuhan untuk bisa sekali lagi mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu ya Bapak. Kiranya Bapak Kau ampuni setiap dosa yang kami lakukan ya Bapak, Kau ampuni Tuhan, dan kiranya Tuhan Kau sucikan kami kembali ya Bapak. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu, God's People di ibadah Student Fellowship ini. Kiranya Kau yang memberkati mereka satu persatu Tuhan, kiranya Kau bukakan hati mereka Tuhan, kiranya firman bisa masuk ke dalam hati mereka, bisa bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar mereka ya Bapak. Dan kami juga ingin berdoa untuk Pak Heri sendiri ya Bapak, pembicara-Mu hari ini. Kiranya Bapak Kau berkati bibir, lidah, mulutnya ya Bapak. Kiranya apapun yang keluar darinya hanya berasal dari Engkau saja ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah God's People. Shalom teman-teman semua. Yuk, hari ini kita sama-sama memuji nama Tuhan lebih semangat lagi. Kita menyatakan bahwa kita adalah anak pilihan Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, dan diberikan bagi kita kerajaan-Nya takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergerak dalam kita, berkemuliaan nama-Mu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, dan diberikan bagi kita kerajaan-Nya takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergerak dalam kita, berkemuliaan nama-Mu Yesus Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang.
Christ alone will I glory, that I could pride myself in battle's won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I sing a greater honor in just to know You more, and to count my gains, my losses, to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust, I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ alone. Selamat sore, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa menyapa saudara di dalam Student Fellowship pada hari ini, 10 Juni 2022. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala memohon hikmat Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, supaya kita bisa dimengertikan melalui firman Tuhan yang kita baca. Dan bukan hanya dimengertikan, tetapi juga kita diberikan ketetapan hati boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia yang datang daripada Tuhan. Tidak ada satupun yang kami punyai hari ini yang bukan pemberian-Mu. Tidak ada waktu yang kami miliki saat ini di luar dari anugerah-Mu. Maka Tuhan, tolonglah kami supaya kami jangan menganggap biasa anugerah Tuhan, menganggap biasa kasih karunia Tuhan bagi kami semua. Sebaliknya ya Tuhan, setiap waktu yang kami punya, setiap hal yang kami miliki, kami boleh menjadi seorang penata layan yang baik,
seorang yang mengelola itu semua dengan baik demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa, jika sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau yang menolong kami, supaya kami dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berilah kepada kami ya Tuhan telinga seorang murid, hati yang rela untuk diajar oleh Tuhan sendiri melalui kebenaran firman, sehingga firman-Mu ya Tuhan yang ditaburkan boleh jatuh di tanah yang subur. Hamba-Mu berdoa secara khusus ya Tuhan, kiranya Engkau yang bekerja mendahului kata-kata manusia, mendahului pikirannya yang terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman, sehingga firman-Mu ya Tuhan disampaikan oleh karena kuat kuasa daripada Roh Allah sendiri yang mengubahkan setiap hati manusia. Dan tolong hamba-Mu yang sederhana ini, kami bersyukur menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak setiap kita membuka satu bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama membuka dari surat Paulus kepada jemaat di kota Efesus, pasalnya yang ketiga. Kita akan membaca mulai ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Efesus pasalnya yang ketiga, kita akan membaca mulai ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan bagi saudara, silakan saudara menyimak di dalam bagian Alkitab saudara masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di situ Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya yang menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita saudara. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, tetapi juga memiliki satu kerinduan yang besar, boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan yang kita renungkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema yang diminta untuk saya bawakan adalah I'm called. Saya dipanggil. Nah, tentu saja berbicara tentang ketika kita dipanggil, maka ada dua hal yang penting biasanya akan menentukan respons kita akan seperti apa. Ya, ketika seseorang dipanggil,
respon seseorang tersebut akan sangat bergantung pada dua hal. Hal yang pertama adalah siapa yang panggil. Siapa yang panggil. Tentu saja akan berbeda kalau misalnya yang memanggil itu seorang anak kecil, yang memanggil itu teman, yang memanggil itu orang tua, yang memanggil itu pemerintah kota, yang memanggil itu pemerintah provinsi, atau yang memanggil itu presiden. Jadi panggilan itu akan kita responi. Salah satu faktor yang penting adalah siapa yang memanggil. Tentu lain dong, kalau saya dipanggil oleh seorang anak kecil, bagaimana saya merespon? Tentu saja lain bagaimana saya merespon ketika saya dipanggil oleh presiden misalnya. Maka sebuah panggilan itu akan direspon seperti apa itu tergantung dari siapa yang manggil. Ya, saudara. Hal yang kedua, sebuah panggilan itu akan direspon seperti apa itu sangat tergantung dari tujuan. Untuk apa kita dipanggil? Untuk apa kita dipanggil? Tentu akan berbeda. Misalnya, kalau saya dipanggil untuk membersihkan halaman, sama dipanggil untuk mengerjakan tugas kuliah, sama dipanggil untuk main time zone, dipanggil untuk ikut PON mewakili daerah saya misalnya, dipanggil untuk ikut SEA Games mewakili negara gitu. Maka tentu saja kita akan punya respons yang berbeda-beda. Bagaimana kita meresponi akan sangat bergantung pada tujuan dari panggilan itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara tentang tema I'm called, saya dipanggil, dan dalam teks yang kita baca pada sore hari ini, saya mengajak setiap kita untuk merenungkan dua hal penting ini, yakni siapa yang memanggil. Kalau kita mengatakan bahwa saya dipanggil, pertanyaannya siapa yang panggil? Karena bagaimana saya memahami siapa yang memanggil saya akan menentukan bagaimana respon saya. Yang kedua, bagian yang penting adalah kita merenungkan untuk apa saya dipanggil. Karena tujuan saya dipanggil akan menentukan juga bagaimana respon saya. Nah, Paulus, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian yang kita baca menyadari dengan sangat baik panggilan hidupnya. Saya harap saya dan saudara juga demikian. Kita bisa benar-benar meresponi dengan baik panggilan hidup kita. Nah, Paulus benar-benar meresponi dengan baik panggilan hidupnya karena dia sadar betul siapa yang memanggil dia, dan dia sadar betul untuk apa dia dipanggil. Dan kesadaran akan dua hal ini membuat Paulus itu kemudian bisa hidup menjalani panggilannya berapapun harga yang harus dibayarkan, berapapun hal yang harus dikorbankan. Dia rela melakukan itu oleh karena dia sadar siapa yang memanggil dia, dan dia sadar untuk apa dia dipanggil. Nah, mari lihat bagian yang pertama. Paulus dipanggil. Dia menerima panggilan hidup yang bahkan mengubahkan dirinya, membelokkan arah langkahnya, bahkan 180 derajat dari kehidupannya yang lama. Kalau dulu dia adalah penganiaya jemaat, orang yang bahkan menganiaya orang-orang Kristen, sekarang dia bergerak bukan hanya 40 derajat, 50 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Dia bahkan bergerak 180 derajat. Karena sekarang justru dia adalah orang yang begitu gencar untuk mengasihi jemaat, bukan menganiaya mereka. Kalau dulu dia begitu gencar untuk melawan Kristus, sekarang justru dia begitu gencar untuk memberitakan Kristus. Kenapa? Kenapa sedemikian dia berubah arah?
bertolak belakang dari kehidupannya yang lama. Karena dia sadar betul siapa yang memanggil dia. Yang memanggil dia itu bukan teman. Yang memanggil dia itu bukan semata-mata pemerintah kota. Yang memanggil dia itu bukanlah pemerintah suatu bangsa. Yang memanggil dia bukanlah ciptaan. Yang memanggil dia adalah Allah. Bukan ciptaan, tetapi pencipta segala sesuatu. Penguasa segala sesuatu. Pemilik segala sesuatu. Segala sesuatu itu dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Jadi harus dikembalikan untuk dia. Maka kesadaran akan siapa yang memanggil itu sedemikian rupa membentuk jalan hidup Paulus. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Saya akan bacakan bagi kita. Ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya, menurut pemberian kasih karunia Allah. Paulus sadar betul yang memanggil dia adalah Allah. Dan ketika Allah memanggil dia, itu adalah kasih karunia. Itu adalah anugerah yang tidak mungkin akan dia lewatkan. Dia tidak akan pernah berpaling dari itu karena itu kasih karunia. Sesuatu yang diberikan kepada orang yang tidak layak, tetapi diberikan oleh Allah. Itulah kasih karunia. Dan karena itu, dia meresponi panggilannya dengan baik. Saya lanjutkan. Ya. Yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, kata Paulus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Jadi kesadaran Paulus akan siapa dirinya. Dia orang yang paling hina. Dalam konteks ayat yang kita baca dikatakan di antara orang-orang kudus, saya adalah orang yang paling hina. Nanti seiring berjalannya waktu kita membaca suratnya kepada Timotius, ketika dia menulis kepada Timotius, justru dia semakin rendah hati lagi berkata di antara orang berdosa, aku orang yang paling berdosa. Jadi kita bisa melihat Paulus itu dalam perjalanan kehidupannya semakin menyadari siapa dirinya dan semakin menyadari siapa Allah yang memanggil dia. Disitulah dia meresponi dengan tepat panggilan hidupnya. Saudara, kecuali kita menyadari siapa Allah yang memanggil kita, dan kecuali kita menyadari seberapa hina dan berdosanya dan tidak layaknya kita, maka kita tidak akan pernah mengerti anugerah. Kita tidak akan pernah mengerti kasih karunia di dalam panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Sebaliknya, kalau kita mengerti siapakah Allah empunya segala sesuatu, pemilik segala sesuatu, penguasa atas segala sesuatu, dan kita menyadari siapa kita yang adalah berdosa dan hina, maka tidak mungkin kita tidak meresponi panggilan itu. Orang yang tidak meresponi panggilan itu, dia tidak sadar berapa besar anugerah yang diberikan baginya. Dia tidak sadar tentang Allah yang memanggil. Dia tidak sadar juga tentang dirinya yang dipanggil. Sehingga dia gagal meresponi panggilan yang mulia itu. Gagal melihat anugerah di dalam panggilan itu bagi dia. Saya sangat disayangkan sekali. Itu ibarat, saudara ya, ibarat saya, saudara kasih mutiara kepada babi, maka mutiara itu hanya akan diinjak-injak oleh babi. Kenapa? Karena dia tidak akan melihat mutiara itu sebagai hal yang berharga. Dia gagal melihat itu. Itu ibarat saudara kasih rumput 1 kilo dengan emas 1 kilo kepada sapi.
sapi yang gagal memahami nilai akan memilih rumput daripada emas. Rumput 1 kilo. Dia tidak tahu emas 1 kilo itu justru bisa menghasilkan berton-ton rumput. Gak tahu berapa ton rumput itu. Dia pasti pilih rumput yang 1 kilo. Dia tidak akan pilih emas 1 kilo. Kenapa? Karena dia tidak mengerti nilai dari apa yang diberikan. Ketidakmampuan kita memahami panggilan, oleh karena kita tidak kemudian memahami nilai di balik panggilan itu. Siapa yang memberikannya dan siapa kita yang tidak layak ini untuk menerimanya. Maka saya mengundang saudara, pikirkan dengan seksama. Kenali siapa yang memanggil hidupmu dan kenali siapa dirimu. Karena bagaimana kita merespons panggilan Allah sangat bergantung dari bagaimana kita mengenal Allah dan mengenal diri kita. Sehingga kita bisa berespons dengan tepat akan panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Hal yang kedua yang juga tidak kalah penting, saudara, adalah tentang untuk apa? Tujuan dari panggilan yang diberikan bagi kita. Saudara, kalau kita tidak mengerti untuk apa kita dipanggil, maka bagaimana mungkin kita bisa meresponi panggilan itu? Kalau kita tidak memandang berharga tujuan dari panggilan itu, maka saya yakin kita juga tidak akan meresponi dengan tepat panggilan itu bagi kita. Nah, Paulus, saudara, sadar dengan betul betapa mulia dan betapa berharganya tujuan dari dia dipanggil. Untuk apa dia dipanggil? Sebegitu berharganya, maka dia meresponinya dengan sungguh-sungguh. Dia bahkan menghabiskan seluruh hidupnya untuk memenuhi tujuan dari panggilan yang Tuhan berikan baginya. Nah, perhatikan. Mari kita lihat ayatnya yang pertama dan yang kedua. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Dan mengapa? Untuk apa Paulus dipanggil? Tujuannya adalah untuk membawa berita Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, kepada orang-orang yang tidak percaya. Karena Injil itu, saudara, diberitakan bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang non-Yahudi. Ayat yang ke-6 dikatakan, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Nah, ini hal yang penting di dalam konteks gereja mula-mula pada waktu itu. Oleh karena apa? Oleh karena pada waktu itu masih sangat kuat sekali paradigma bahwa yang dimaksud dengan umat Allah adalah Israel. Israel secara lahiriah, secara darah, keturunan Yakub. Masih sangat kuat bagaimana paradigma itu terbentuk, sehingga orang-orang masih berpikir, oh, keselamatan di dalam Kristus itu hanyalah untuk orang-orang Yahudi saja. Maka disinilah Paulus membawa misteri kerajaan Allah, misteri di dalam Kristus itu sendiri yang dibukakan oleh Allah kepada dia, yakni bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Di dalam Kristus, keselamatan itu diberikan juga bagi orang-orang non-Yahudi. Dan itu adalah berita yang sedemikian besar dan mulia dan agung
yang Paulus sendiri katakan di ayat yang tadi kita baca itu, dia katakan bahwa kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Jadi berita ini adalah kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, yang begitu mulia, yang begitu agung. Yang bahkan Paulus sendiri, Paulus latar belakangnya orang Yahudi, saudara, ya, dia adalah punya latar belakang orang Yahudi, orang Farisi bahkan. Seharusnya dia masuk di dalam kelompok orang-orang yang punya paradigma bahwa keselamatan hanya khusus untuk orang Yahudi. Tetapi kepadanya dibukakan satu misteri yang jauh lebih besar, yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih agung. Oleh karena apa? Oleh karena keselamatan itu ternyata dianugerahkan oleh Allah bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga orang bukan Yahudi. Dan saya dan saudara yang bukan orang Yahudi, orang Israel secara darah, kemudian beroleh anugerah juga karena kita ada dalam satu kesatuan iman di dalam Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Bukankah tidak lama kita baru saja memperingati hari kenaikan Kristus, di mana dia meminta kepada setiap murid-muridnya untuk memberitakan Injil, menjadi saksi bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi juga untuk orang non-Yahudi. Jadilah saksiku itu bukan hanya di Yerusalem, tentu saja itu pusat keagamaan Yahudi, bukan hanya di Yudea, tanah Israel, tetapi juga kepada mereka yang ada di Samaria. Yang saya boleh katakan Samaria adalah wilayah orang Samaria di mana keturunannya adalah keturunan campuran, separuh Yahudi, separuh bukan Yahudi, ya, campuran. Tetapi sampai ke ujung bumi yang bahkan sama sekali nggak ada kaitannya secara darah dengan konteks Yahudi. Bukankah baru-baru saja minggu yang lalu kita merayakan Pentakosta, di mana ketika Roh Kudus turun dan Petrus berbicara, maka orang-orang yang mendengar, murid-murid yang berkhotbah pada waktu itu justru mendengar dalam bahasa mereka sendiri yang berasal dari berbagai latar belakang wilayah dan daerah di luar Israel bahkan. Dan kemudian Injil itu tersebar sampai di luar wilayah Israel, di luar orang-orang Yahudi. Bahkan Allah harus memakai tanda khusus karena Roh Kudus itu turun juga di atas orang bukan Yahudi. Supaya apa? Supaya kemudian orang Yahudi sadar bahwa Injil, keselamatan dari Kristus bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang non-Yahudi, untuk saya dan untuk saudara. Saudara, tidak ada yang lebih mulia daripada keselamatan yang dibutuhkan oleh manusia. Perhatikan kalimat saya. Kalau pada akhirnya hidup kita hari ini hanya berujung kepada kematian, maka semua hal yang kita lakukan tidak ada artinya. Semua hal yang kita miliki tidak ada artinya. Semua waktu yang kita punyai tidak ada artinya. Apapun yang ada di dunia ini, di bawah kolong langit, di bawah matahari, sia-sia apabila kemudian pada akhirnya ujung daripada kehidupan kita bukanlah keselamatan, tetapi kematian. Maka berita keselamatan bahwa saya dan saudara di dalam iman kepada Kristus akan beroleh hidup selama-lamanya adalah berita yang tak tergantikan dengan apapun juga. Sebaliknya, apabila saya dan saudara pada akhirnya hanya akan berakhir di tanah 1 meter kali 2 meter, berakhir pada kematian, maka sia-sia semua hal yang kita kerjakan hari ini. Sia-sia kepintaran, usaha, kekayaan, apapun.
tetapi justru di dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam Kristus ada hidup. Dan hidup itu diberikan bukan hanya untuk orang Yahudi, Israel secara darah, tapi hidup itu diberikan kepada setiap manusia di dalam Kristus, di dalam anugerah Kristus. Itulah berita yang mahal dan tidak terbeli. Itulah berita yang seharusnya kita beritakan kemanapun juga dan kita hayati dalam hidup ini. Jadi jika kita dipanggil untuk memberitakan berita yang sedemikian mulia ini, dipanggil untuk menghidupi hidup di dalam Kristus dan memberitakan Kristus, itu adalah suatu panggilan dengan tujuan yang begitu mulia dan agung, saudara. Tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Maka seharusnya kita bisa mengerjakannya dengan sedemikian hebat dan kuat. Tidak peduli seberapapun harga yang harus kita bayarkan. Itulah sebabnya Paulus bilang, di ayat yang pertama dia bilang, aku yang dipenjarakan bagi kamu. Tapi bukan yang dipenjara yang menghibur jemaat. Ya. Seharusnya bukan begitu, ya kan? Mana ada orang yang di penjara menghibur jemaat yang di luar penjara? Seharusnya kan jemaat yang di luar penjara menghiburkan yang di penjara, kan begitu. Tapi ini kebalik. Paulus yang dipenjarakan justru menghibur jemaat di kota Efesus. Menghibur dia, menghibur mereka, supaya mereka jangan tawar hati. Perhatikan ayat yang terakhir, ayat yang ke-13. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Jangan tawar hati melihat kesesakanku. Karena kamu, jangan. Karena kesesakanku itu, kata Paulus, adalah kemuliaanmu. Saudara, tidak peduli seberapa berat pergumulan menjawab dan meresponi panggilan hidup yang Tuhan berikan. Tidak ada hal yang terlalu mahal untuk dibayarkan. Tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk diberikan ketika kita meresponi panggilan yang datang daripada Tuhan dan panggilan dengan tujuan Injil Yesus Kristus. Maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk diberikan. Tidak bahkan juga nyawa kita diberikan. Itu tetaplah bukan pengorbanan yang terlalu besar. Karena kesadaran siapa yang memanggil kita dan untuk apa kita dipanggil. Saudara, saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Satu kisah, satu kali di satu desa di bawah gunung. Ya. Hiduplah hanya beberapa keluarga, kepala keluarga dalam satu kampung. Mereka hidup dengan mengandalkan bercocok tanam, ya, di sepanjang tepi aliran sungai. Maka satu kali tiba-tiba di dalam satu keluarga seorang anak itu kaget. Lihat papanya itu nggak pergi ke ladang. Kemudian anaknya tanya, "Pak, kok nggak pergi ke ladang?" "Ya nak, Papa perlu mengerjakan hal yang lain." Anak ini melihat papanya ini gali tanah, masukkan ke karung, gali tanah, masukkan ke karung. Begitu terus berkarung-karung dia kumpulin, berkarung-karung dia kumpulin. Begitu. Maka si anak ini bilang, "Pak, itu hal yang tidak berguna. Ayo cepat bercocok tanam. Supaya kemudian kita panen, supaya kemudian kita bisa makan. Ngapain gali-gali tanah masukin ke karung, terus banyak sekali kumpulkan karungnya. Satu, Pak, itu pekerjaan yang membosankan. Dua, Pak, itu gak ada gunanya. Buat apa? Yang ketiga, Pak, itu melelahkan. Capek." Anak ini tidak bisa melihat bahwa apa yang bapaknya kerjakan sebagai satu hal yang bernilai. Ada hal yang lain yang menurut anak ini bernilai. Tetapi bapak itu dengan sabar, kemudian dia duduk panggil anaknya.
Suruh dia duduk di pangkuannya dan dia ngomong, "Nak, sudah ada pemberitahuan dari pemerintah. Sebentar lagi akan turun, beberapa hari lagi akan turun hujan yang deras sekali. Gitu. Dan karena hujan yang deras dari puncak gunung, maka ada bahaya banjir bandang yang akan menyapu seluruh wilayah tepian sungai. Salah satunya adalah kampung di mana kita berada. Papa tidak punya banyak waktu lagi. Papa harus tinggalkan pekerjaan bercocok tanam. Papa harus gali sebanyak mungkin tanah, taruh ke dalam karung. Sebanyak mungkin tanah yang Papa gali, sebanyak mungkin karung yang Papa isi. Supaya apa? Supaya kita bisa sempat membangun sebuah bendungan. Bendungan untuk menyelamatkan begitu banyak jiwa dari bencana banjir bandang yang akan datang itu. Saudara, tentu saja pekerjaan sekop tanah masukkan ke karung bukanlah pekerjaan yang bisa dipandang sebagai pekerjaan yang menyenangkan atau pekerjaan yang mengenakkan, membosankan bahkan. Tetapi jika pekerjaan itu punya satu tujuan, untuk menyelamatkan banyak nyawa di satu desa dari banjir bandang, maka tidak peduli dianggap sesepele apapun pekerjaan itu, tidak peduli dianggap tidak bernilai pekerjaan itu, tidak peduli dianggap tidak berguna pekerjaan itu, maka itu adalah pekerjaan yang layak untuk dikerjakan. Si anak ini mungkin nggak paham, dia tidak bisa melihat betapa penting hal itu untuk dikerjakan. Tapi jika itu digunakan untuk membangun satu bendungan yang menyelamatkan satu wilayah dan menyelamatkan begitu banyak jiwa, maka itu layak untuk dikerjakan. Dan ketika itu datang dari otoritas yang memang benar-benar tahu kondisi, seperti halnya pemerintah, maka itu layak untuk didengarkan. Saudara, ada begitu banyak orang melihat panggilan untuk hidup bagi Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, menjadi saksi bagi Kristus sebagai pekerjaan yang mungkin dipandang tidak terlalu berharga dan bernilai. Tetapi orang yang sadar siapa yang memanggil hidupnya dan untuk apa dia mengerjakan itu, dia tahu seberapa bernilai itu, dan apapun dia akan lakukan untuk mengerjakan itu, apapun dia akan korbankan demi hal itu. Kiranya Tuhan menolong kita, saya dan saudara, ketika kita berkata bahwa saya dipanggil, I'm called. Kiranya kita sadar sepenuhnya betapa mulia panggilan itu, dan kiranya kita diberikan hati yang rela untuk mengerjakannya sebisa dan semampu kita, apapun juga yang harus kita korbankan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita di dalam anugerahnya yang kuat bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu selesai berbicara. Kiranya Tuhan yang mengerjakan selebihnya. Kiranya firman-Mu ya Tuhan digelorakan di dalam setiap hati kami masing-masing, bukan karena apa yang manusia katakan, tetapi oleh karena kuat kuasa Roh Allah sendiri yang menancapkan benih firman Tuhan itu dalam hati kami dan menjadikannya bertumbuh dan berbuah. Di dalam anugerah Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan bagi kami semua yang hidup saat ini, supaya kami memahami bahwa kami dipanggil untuk satu tujuan yang mulia, dan kami belajar hidup di dalam anugerah panggilan itu sendiri. Dengar seru doa kami, mengembalikan segala pujian dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu. Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan, beri kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Gimana nih teman-teman? Semoga kita semua terberkati oleh firman hari ini. Dan sekarang aku mau kasih tahu kalau minggu depan kita akan ada Student Fellowship kembali, tepatnya pada tanggal 17 Juni 2022, pada hari Jumat pukul 5 sore, tepatnya di via Zoom Meeting. Dan untuk pembicaranya adalah Pak Yori Froike Pita Tumbalan dengan tema yang dibawakan yaitu Ambassadors of God. So, tunggu apa lagi? Ajak teman-teman kalian untuk ikut di Student Fellowship minggu depan. So, thank you semua untuk hari ini yang sudah datang. Yuk sama-sama kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Yuk teman-teman, sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas hari ini kami mengucap syukur Tuhan bahwa hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah ya Bapak. Kiranya Tuhan bila jemaatmu hari ini ada yang mengalami suatu pergumulan, kiranya Kau yang bantu ya Bapak. Dan kami juga berharap Tuhan bahwa firman-Mu yang hari ini Kau turunkan bagi kami semua bisa menjadi rema Tuhan, bisa bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapak. Dan sekarang kami juga ingin berdoa untuk pembicara kami yaitu Bapak Heri Yulianto. Kau yang berkati Tuhan seluruh aspek hidupnya, dari keluarga, pelayanan, pekerjaan, satu persatu Tuhan Kau yang jagai Bapak. Dan sekarang untuk pelayan-Mu ya Bapak yang telah melayani hari ini dari PWA Share Media, semua Tuhan kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu saja ya Bapak. Dan terakhir ya Bapak, sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kau yang berkati satu persatu dari kami semua Bapak. Kiranya Tuhan Kau yang jagai kami ya Bapak. Apapun yang kami lakukan kiranya sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali lagi ke Student Fellowship minggu depan.
Kau berkati kami seminggu ke depannya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. See you next week God's people. Jangan lupa juga bahwa masih ada banyak kegiatan lain dari Spiritual Growth yang bisa kalian ikuti. Ada Basic, Brother and Sister in Christ, yang merupakan kelompok kecil atau kelompok pemuritan di UPH Lipo Village. Ada juga Prayer Meeting, yaitu komunitas berdoa dan sharing yang diadakan setiap hari Minggu jam 7 malam. Ada juga Santuy, saatnya bersekutu yuk, yaitu komunitas untuk bersantai, mendengarkan firman Tuhan, dan bersekutu bersama yang diadakan setiap hari Senin jam 7 malam. Ada juga Student Fellowship, yaitu sarana ibadah di mana mahasiswa UPH dapat berkumpul, bersekutu, dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan yang diadakan setiap hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa untuk cek and follow sosial media kita juga ya. So, have a nice day God's people!